dicabut cintanya hingga merasa seperti adik kakak, karena bukan suatu cinta lagi, suatu kebiasaan hidup. Wis kadung biasane koyo ngene, terus apa sing digoleki. Nah, karena itu terus cinta kita beralih ditempelin kepada sang anak. Nah, dari anak kita sayang betul, melebihi apa yang kita cinta itu seolah-olah. Kemudian dicabut sedikit demi sedikit cintanya dengan cara apa? Kalau perempuan dipek bojo ngikut sudah. Kalau laki-laki sudah dikendalikan sama istrinya. Nah, hampa ya. Ternyata kita berpikir, Bu, ada dua kecintaan merapat ke dalam hidup saya. Lantas keduanya bukan sirna, lepas. Karena sesungguhnya Allah sedang menggiring cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah lepas tinggal kita berdua, anak sudah menikah semua. Kita berdua hanya tinggal tunggu saatnya kita akan terpisahkan oleh Allah di antara keduanya lewat suatu maut dan bentuk kejadian lain. Setelah itu kita sendiri, lantas kita berpikir, Bu, hanya Allah dan Rasulku yang mencintai diriku, ya Allah. Nah, kembalikan cinta itu kepada Allah dan Rasul kita, karena tak ada yang kekal dan abadi kecuali itulah Allah sedang mendidik hambanya untuk mencintainya dengan cara diperkenalkan dulu lewat lawan jenis kita hingga menjadi suami istri, lari-lari hingga ke anak, kecabut ke anak, dari kita sendiri menjadi dua pasangan, menjadi banyak, beranak cucu, kemudian kita akan menyendiri lagi dari suatu bentuk kejadian dan peristiwa hingga kita mampu berpikir bahwasanya tidak ada kecintaan yang abadi selain cintamu kepadaku dan Rasul. Nah, nanti kita bahas itu supaya lebih satu hati kita semua nanti. Bagaimana Rasulullah mencintai umatnya nanti kita bahas. Bahkan Rasulullah itu tak mengucapkan la ilaha illallah hanya karena abot karo umat, hingga menyebut sakaratul maut itu umati. Gondeli saat dibangkitkan Rasulullah yang dicari ya umati. Mana umatku itu surgamu ya Rasul. Firdaus Jannatul Firdaus, lihatlah ke kanan surgamu, tak senyum sekalipun. Rasulullah yang dicari umatku. Aku dah lihat itu ya Rasul, umatku mana ya Allah, umatku. Karena saking kecintaannya Rasulullah itu. Aku ingin kasih minum umatku dengan telaga Kausar. Sekali orang meneguk tak akan haus selamanya. Nah itu, makanya kita berusaha mencintai Allah dan Rasulnya. Kecintaan di dunia ini akan tercabut semuanya, Bu. Belajar saya pun juga terkena imbas dari hukum tersebut. Sama, kita belajar. Nah, kalau kamu masih muda ya, masih pada sayang-sayangnya anak, belajarlah itu supaya hati kita tidak kaget. Yang mana kalau orang kaget tanpa didasari ilmu akan berubah menjadi dolim. Kadang-kadang orang yang iman itu akan berubah tidak percaya dengan Tuhan orang iman. Makanya belajar dari pengetahuan, pengalaman supaya kita nggak kaget dalam suatu landasan kehidupan. Nah, kelak saya akan sendiri juga sama, entah aku entah istriku yang akan sendiri, hingga kita semua akan berpikir tak ada cinta yang kekal, semua cinta milik Allah dan Rasulnya. Berat, kebahagiaan hanya dihitung lewat suatu bulan, hari, minggu, bulan, berganti tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun kadang-kadang berhenti. Hingga rasa dulu seorang yang cinta antara laki perempuan berubah menjadi seperti saudara, tak seindah yang dulu. Berubah. Nah, hingga akhirnya kecintaan kita wujud kepada anak hingga saling tersakiti, hanya yang di hati cuma berubah. Hanya sebatas cintaku sama anak, entahlah suami atau istri yang menyakiti, tidak ngefek untuk kita. Hingga sakit hatinya nggak betul-betul karena kita sudah merasa seperti saudara. Lama-kelamaan
dari banyak cucu kita banyak, semua pada tanggung jawab masing-masing, kita kembali berdua saat tua. Setelah berdua dipisahkan oleh Allah, salah satunya gak oleh gondeli, menjadi satu hingga kita termenung, tak ada lagi di sisiku selain Allah dan Rasul. Baru kita memaknai. Sebelum itu terjadi, sekarang belajar supaya tidak kecewa betul-betul untuk dunia. Dan kalau itu indah, kita belajar, bahagia kita. Kalaupun terkucil, masih ada Allah dan Rasul. Indah. Kenapa seorang wali berkhalwat menyendiri di tengah hutan dan di gua? Ya. Karena apa? Karena sebetulnya mereka sedang belajar untuk jadi sendiri, dan kelak dia akan jadi sendiri, supaya tak kaget. Supaya tidak kaget. 20 tahun yang lalu bahagia Gus Anton ini berjuta anak, tidur pun dikerundeli, yang mana 10 tahun kemudian tak akan pernah terjadi. Anak-anak kita sudah beranjak dewasa, wis isin. Sing biyen ngruntel nang mamae, nek laki-laki sudah menjaga jarak. Sing perempuan dulu kalau tidur ngruntel di papae, saiki wis menjaga jarak. Menangis kita, kepinginnya koyok mosok cilik terus. Menangis kita. Akhirnya hal begitu kita tidak mau belajar. Berdampak apa? Berdampak kering iman kita, nantinya kaget kita, stres kita. Kalau kita belajar sejak dini, ya itulah sunatullah. Berusaha mencintai Allah dan Rasulnya lebih indah. Kelak di sana loh, itu akan ada seorang anak meninggalkan orang tuanya, seorang tua meninggalkan anaknya. Hanya Rasulullah yang mencari kita. Dia teriak, nama kita teriak, yang pernah wasilah. Dia teriak, di mana umatku ini? Manusia di dunia paling sibuk di akhirat cuma Rasul, mencari umat. Sampai ditunjukkan sebelah kanan, Jannatul Firdaus Darussalam, itulah rumah keselamatanmu. Ini loh, masuklah Nabi. Tersenyum aja ndak Rasulullah. Buat apa keindahan itu? Yang ku cari umatku ya Allah, umatku ya Allah. Sujud lama sekali. Kenapa kok sujud lama sekali? Selamatkan dari sirat. Nah, meskipun keimanannya sebiji kurma ya Allah, selamatkan. Lantas Allah mengabulkan orang yang masuk neraka meskipun ada yang keimanannya sebiji kurma, diselamatkan. Masih mencari umatku, dia ciumin semua umatnya, itu umat. Sudah kamu masuk surga enggak? Keluar surga Rasulullah. Betul, umatku. Sujud lama, kenapa kau mesti sujud lagi? Sudah tidak waktunya kau sujud begitu ya Rasulullah. Engkau janji ya Allah, aku tak pernah menggunakan doa mustajabah. Di sini sekarang aku berdoa mustajabah untuk keselamatan umatku ya Allah. Bebaskan meskipun sebiji jagung ada keimanan. Karena Allah janji sama Rasulullah dibebaskan. Itu sebabnya di dunia aku tak pernah mengeluarkan doa mustajabah. Di sini aku simpan ini sampai sebiji ziro, sebiji atom umatku. Sampai terakhir Rasulullah, apalagi yang tidak kau turuti Rasulullah? Selamatkan meskipun umatku hanya mengenal la ilaha illallah. Nah, dari situ ya wajiblah kita mencintai Rasul dan Allah ya. Karena kelak kadang anak kita meninggalkan diri kita, kadang semuanya meninggalkan kita ya. Nah, di situ. Monggo, waalaikumsalam, monggo. Aku nak cerita ngono gak kuat. Karena kita itu sama-sama sedang belajar mencintai Rasul.
Kalau mau tidur Saya gitu, justru malah nandingi 212 wali supaya orang nggak kering spiritualnya di dalam. Karena badan kita punya dua, badan halus ya badan kasar. Kebanyakan mereka ibadahnya badan kasar ya Bu. Badan halusnya nggak diperhatikan, saling menusuk hati sesamanya. Niat utamanya itu Nah, berarti. niat utamanya itu saya. Ayo kita bongkar semua sudah. Apa yang ada di dalam ini termasuk Allah. Mewujud mengenal Allah, kembalikan kepada fitrahnya masing-masing. Yang Allah Rahman Rahim. Dulu itu jalan kemana-mana kita selalu Bismillahirrahmanirrahim, kok gak iling-iling malah mentungi warung. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim ini kembali kepada fitrahnya sebagai orang yang berkasih sayang. Sudah selesai perkara itu. Dalam kesendirian saya berapa bulan yang lalu saya waktu kalwat sendiri, merasa sendiri di sini. Kayak dunia itu wis megah. Kok begini hidup saya, tapi saya yakin karena saya berusaha untuk mencintai. Ternyata setelah masuk YouTube banyak yang mendoakan saya, banyak yang suka sama saya. Allah menjawab. di grup itu Gus, rame Malah Allah menjawab, ini loh Tom, masih banyak orang yang mencintai kamu. Hingga wah, rasa bangga juga bercampur haru, enggak karu-karuan juga. Cuman jangan sampai kita terlena gitu loh. Nah, itu kalau terlena kan jadi musuhnya kan keakuan ya, keakuannya itu muncul nanti. Nah, itu mesti buruk Gus ya endingnya. Ilmu kalau baik itu dilihat dari akhlaknya. Ya, akhlaknya dia baik, maka dalamannya pun juga baik. Saya kan mengatakan ini botol, kalaupun isinya air putih keluar mesti air putih. Kalaupun ini Sprite, ya keluarnya juga Sprite. Kopi juga kopi. Kalau ada ulama sing ngomongnya JANJUK mesu-mesu kok nang YouTube iku aku gak ngomong. Ya sudah kamu tahu kan dalamnya kayak apa. Iya, Gus. Itu makanya kalau cari guru itu sesuai Al-Baqarah ayat 151. Kamar sana Rasulullah minkum yatlu alaikum ayatina. Itu cari 5 perkara guru itu yang mengajarkan tentang sisi akhlak. Semuanya nanti jadi akhlak. Saya begini karena banyak permintaan juga, saya nggak suka agamis dalam arti baju biasa. Aku juga. Ya, karena harus ada ciri khas ya. Ya biarinlah. Nah, ini kayak goblok, itu ya lucu diguyu anakku. Lucu pak, ngono. Dikai sorban malah koyok badut jadi lucu. Soalnya gini harus punya ciri khas sendiri lah. Iya, iya. Ciri khas. Yang penting dalamnya saudara, jenengan kali kula saudara, itu aja dalamnya ya. Memberikan pesan eksplisit bahwa tidak boleh menilai orang dari casing. Tidak boleh, casingnya tidak boleh. Oh sini itu ada kayak orang gila Bu. Wah ya tetap tak terima, meluk saya tak peluk. Padahal yo ambune kata nggak karu-karuan, aku ya meneng. Ya sudah, apa peluk. Oh nyontoh akhlak Rasul kok angel gelane ngono ya. Ini macam-macam. Ono sing wis ndak karu-karuan, tapi ya kita terima. Tukang sihir ya ke sini, ada yang ngetes kalahnya ya karo akhlak. Sini akhirnya jadi nurut semua, orang-orang Kanuragan ya datang ke sini akhirnya baik dengan kita lah, itu karena akhlak gak bisa dikalahkan. Ya nggak pernah ngomongin orang-orang sing ini gini. Kalau orang masih dolim, masih terlihat kafir katanya itu kadang-kadang suatu proses. Umpama kita dihidupkan zaman Begalukojoyo, terus kita mati di zaman itu, kita sudah menganggap Begalukojoyo seorang penjahat kelas kakap. Padahal endingnya dia jadi Sunan Kalijaga. Keliru kita menilai bisa. Keliru kita menilai. Ya lah. Zamannya Bal'am seorang wali. Saat kita mati zamannya Bal'am, nah, kita sudah menyangka dia wali yang hebat. Padahal endingnya dia seorang yang dolim loh. Ya bisa kita tebak. Ya makanya itu tadi saya sarankan itu, kalau kita menyelam ke dalam samudra cuma 2 aja, pahit asin, nggak pernah ada yang bisa memberikan nikmat di dadaku. Tolonglah Anda tengok ke atas gunung, atau mungkin di situ ya aku bisa menemukan sumber mata air yang nikmat, mul hayat sajaratul ma'rifat. Coba kita naik meski susah payah, akhirnya kita akan menemukan sumber, Pak. Dan itu nikmat betul. Apa? Kembali kepada
Allah sang mempunyai cinta abadi mahabbatul. Cinta Allah dan Rasulnya lebih indah. Lebih indah. Kita harus cintai beliau karena akhir hayatnya pun Rasulullah tak pernah kok mengucapkan la ilaha illallah. Ditahan. Hingga mau menjamin umatnya ini separuh sakaratul maut, umatku tak tanggung. Aku tanggung ya Allah. Loskan. Nah, umati, ya umati. Tak gondeli kan Rasul. Umpama Rasulullah itu meninggal dengan sendirinya itu tanpa dicabut oleh malaikat Israel juga bisa. Wong manusia yang paling sempurna. Nek sing liyane iso muksa mengenai Kanjeng Nabi lebih sempurna. Tapi nanggung karena kecintaannya nanggung sakaratul maut umatnya separuh. Sampai manusia yang paling sibuk, super sibuk di alam semesta di akhirat kelak itu hanya Rasulullah. Saat dibangunkan tengok itu surga Firdaus, tempatmu ya Rasul, tersenyum pun tidak. Umatku mana ya Allah? Umatku ya Allah. Tanya begitu. Sampai sujud lama hanya karena ingin ngasih Al-Kausar, air telaga Al-Kausar, hanya untuk cintanya kepada umatnya. Lantas kita tidak mencintainya. Ada yang mencintai sampai luar biasa Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.